Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Sahilana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma astur 'aurati wa amin rawati birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang bab sabar. Saya ulang agar lebih nyambung lagi dari pembahasan yang lalu, di halaman 101 ya, di buku Tazkiyatun Nafas ini, tentang makna sabar dan hakikatnya. Kita lihat ini perkataan dari Junaid saat ditanya, su'ila anhu al-Junaid, tentang makna sabar adalah berani menelan kepahitan tanpa membuat muka kita ini bermuka masam. Orang yang mampu menahan kepahitan, kepayahan, kesusahan tanpa merubah gestur tubuh kita. Sering kita ini kadang-kadang muka kita ini dengan mudah berubah. Padahal urusan muka dan urusan wajah ini sesuatu bagi seorang suami kepada istrinya, dan seorang istri kepada suaminya. Termasuk ngambek itu ya termasuk ekspresi muka gitu ya. Ngambek, diem, maka orang yang bisa menahan gejolak-gejolak di dalam hatinya dengan tanpa selalu menunjukkan di mukanya ini bermuka masam dan tidak ridho kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau tentang urusan-urusan duniawi dan muamalah berinteraksi selalu tersenyum dan wajahnya cerah menyenangkan. Rasulullah berubah wajahnya saat melihat kemungkaran. Jadi para sahabat mengerti perubahan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat melihat kemungkaran. Kemudian ada lagi pendapat para ulama yang lain mengatakan as-sabru huwal wuqufu ma'al bala bihusnil adab. Ini paling berat. Kalau tadi ukuran sabar begitu kuat, ukurannya wajah tidak bermuka masam, wajah tetap menunjukkan ridho kepada Allah. Yang kedua, sabar ukurannya adalah tetap memiliki akhlak dan adab. Sabar memiliki akhlak dan adab. As-sabru huwal wuqufu ma'al bala. Sabar itu adalah berdiri bersama bala, musibah atau bencana, bihusnil adabi, dengan tetap menjaga adab, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan suami, tidak menyalahkan istri, tidak mencari kambing hitam. Ya wis, lek memang suami istri punya masalah sama,
diuji dengan ekonomi, diuji dengan harta, diuji dengan anak, adabnya tidak boleh berubah. Sering kita ini pada saat mendapatkan musibah tambah ganas dan tambah kereng. Ya, tambah ganas dan tambah kereng. Lebih ganas pada suami, lebih kereng kepada anak. Mereka duwe masalah. Karena duwe masalah jadi kereng. Enggak duwe masalah sabar. Duwe masalah kereng maneh. Entek masalah sabar maneh. Masalah tambah berat, tambah kereng. Nah, ini wis mendapatkan musibah tapi adabnya ini jadi naik turun bersama dengan musibah itu. Lagi mikir itu kemudian dipanggil sama suaminya. Wes ojo bengak-bengok, celak-celuk, sik mumet aku. Nah, iki wis adabe nih. Pada saat dipanggil sama orang tuanya, "Nak, Renio nak, aku rada linu-linu." "Ibu iki piye to?" "Aku isih bingung iki nyaur utang." "Engko isih." Nah. Jadi adab dan akhlak harus tetap dijaga. Kalau bisa makin lembut. Seseorang kalau memahami bala, bencana adalah bagian dari ta'dibullah. Allah mendidik kita. Bala, bencana, musibah itu bagian dari ta'dib. Allah ngajari, memberi adab kepada kita. Itu seorang yang sabar, mempunyai akal yang jernih bahwa ini adalah nasihat Allah yang diberikan oleh saya. Karena saya dalam keadaan kesulitan, saya disenani wong, dihujat orang, dihina orang. Jangan lihat orangnya, lihat orangnya jenengan stres. Tapi iki Gusti Allah nyeneni aku melalui wong iki. Iku enak banget. Enak tenan. Allah ya mana ya rasanya enak. Jadi orang komentar apapun itu hati kita nggak pernah bersedih. Orang itu ngenyek kaya apa hati kita nggak pernah gusar. Kenapa? Itu adalah lisan-lisan yang digerakkan oleh Allah. Baik dengan ridhonya atau tidak diridhoi. Tapi hakikatnya ben nyampe nang kupingnya awake dhewe niki. Lek teko tenan kan penak. Itu bentuk nasihat. Lek bocah cilik kan ana sing ngandani bapake. Bocah cilik niku wonten sing ngandani kakange, ngoten. Lek wis gedhe ngeten sinten sing ngandani? Nampane sampun mbah-mbah. Sinten sing ngandani? Sing ngandani wong dalan-dalan niku misui awake dhewe niku alhamdulillah wis penake tenan iki. Dikandani wong. Kadang sing ngandani awake dhewe wong gendeng. Ngono. Iki sing gendeng aku apa wong iku? Wong gendeng iso ngandani aku. Ya. Kemarin ngobrol-ngobrol dengan dokter-dokter muda itu, Dok. Nah iya. Ini sekarang kesehatan makin banyak dan makin meningkat. Kenapa? Kok malah banyak orang sakit? Saya kalau lihat di kampung-kampung itu mbah-mbah, ibu-ibu usianya 93 tahun. Pawone itu nggak pernah pakai alkohol. Nggak pakai sterilisasi. Pawone mbleketek, piringnya itu ya wis. Apakah karena menyatu dengan kuman? Betul, saat itu menyatu dengan kuman. Nah, kayak orang-orang gila itu kan badannya seger-seger ya. Mendelok orang gila pilek no. Jarang toh? Jarang. Wong gila flu no jarang. Sing ngono badannya gede, jalannya tegap ngono. Ngomongnya tegas. Lebih semangat dan kelihatan lebih optimis daripada kita. Maka manusia itu kalau sudah stres itu kan oleh Allah digilakan sekalian, naudzubillah gitu. Supaya kembali ke
awal bahwa Anda itu tanpa akal pun bisa semangat. Kemudian sabar kalau sudah tidak kuat, kalau bisa jangan sambat kepada makhluk dulu, tapi innama ashku bathi wa huzni ilallah. Surat Yusuf ayat 86. Banyaklah saat kita sabar itu sambatnya kepada Allah. Banyak mengadu kepada Allah. Caranya mengadu kepada Allah ya sholat 2 rakaat atau selesai sholat atau kapanpun, mintanya betul-betul kepada Allah. Tiang niku lek banyak melakukan hubungan hatinya kepada Allah, ibu-ibu dan bapak sekalian, akan punya kekuatan-kekuatan yang luar biasa di luar dugaan kita. Makanya kita kan setiap melakukan amal kan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Niku maksudnya nopo? Dengan nama Allah. Aku kata ini kerja, iku karena Allah, bukan karena akalku, bukan karena kecerdasanku, bukan karena kehebatanku untuk mencari harta, mboten, karena Allah. Wes. Wong lek mau melakukan sesuatu niku bismillah, sing pinter ora kemaki nggak sombong, sing bodoh sing melarat gak minder. Wong bismillah apa jari Gusti Allah, sing penting amal. Ini apa kita melakukan karena bismillah. Kedua, orang melakukan amal kullu amrin dibalin la yubda bi bismillah fahuwa ajdam. Semua amal yang tidak dimulai dengan bismillah maka buntung, tidak sempurna, cacat. Karena apa? Bismillah ini memberikan spirit, power, kekuatan kepada kita semuanya, terutama adik-adik yang SMP, SMA ini. Hal-hal yang mustahil lek bismillah kelakon. Aku gak duwe apa-apa, duweku bismillah. Aku orang duwe donya, aku duwe bismillah, dengan nama Allah. Itu dengan nama Allah itu pada saat Anda beramal, pertolongan Allah hadir, bimbingan Allah datang, petunjuk Allah akan datang, orang-orang dan makhluk digerakkan untuk menyukseskan keinginan antum. Allah gerakan hati orang yang Allah cintai untuk datang menolong program-program antum, program panjenengan. Malah banyak yang orang sukses itu kan ditolong mbek dulure, ditolong sama temannya. Jadi pegawai negeri ono sing lebokno, masuk tentara alhamdulillah konangan Pak Dini, masuk tentara konangan dengan teman lamanya, banyak Allah tolong. Bismillah. Lek ngandalno awake dhewe, aku tok stres. Tapi kalau bismillah itu seakan-akan melibatkan alam semesta, karena minta pertolongan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dari sini ibu dan bapak sekalian, bapak dan ibu sekalian, seseorang yang mengucapkan bismillah, lek wonten masalah ya bismillah maneh. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Pokoknya wadulku, sambatku mung nang Gusti Allah. Lek iso ampun diceritakno ke siapapun kecuali kepada ulama-ulama dan orang alim. Kabeh disambati, ketemu ning pasar disambati, ono sapi disambati, wedhus disambati. Dus wedhus awak ngomongan mangan ngerti enggak? Aku iki. Ya udah sih mbek rasakno ngono. Kabeh disambati.
Lagi toko temu mbek ngulek nyambat. Aku ngene lha iya awake lara kabeh, dengkule itu tentang teklek, mripatku wis blawur, mati wis Mbah, emoh. Ya. Sambat aja dan sambat itu nular. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Baik. Itu beberapa khulasah ya, ringkasan-ringkasan bagaimana kita memahami hakikat sabar. Kemudian pembagian sabar ada beberapa hal, yaitu tiga pembagian sabar. Yang pertama adalah sabar melaksanakan ketaatan dan perintah Allah. Yang kedua, sabar terhadap larangan Allah. Yang ketiga, sabar terhadap takdir. Saya ulangi, yang pertama sabar terhadap perintah Allah. Yang kedua, sabar terhadap larangan-larangan Allah. Yang ketiga, sabar terhadap takdir. Nah, ini kaitannya masih ada dengan kaitan halaman 104. Halaman yang 104. Di situ disebutkan wa nafsu laha quwwatan. Nafsu itu mempunyai dua kekuatan. Jiwa kita itu mempunyai dua kekuatan. Quwwatul aqdam, kekuatan untuk maju, wa quwwatul ahjam, kekuatan untuk bertahan. Ya, ini materi kita pada saat ini. Saya mulai karena jamaah sudah datang, ya, sudah lengkap supaya nggak gagal paham. Kan di YouTube selain gitu kan, tonton sampai habis supaya nggak gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan fiddin, jamaah pengajian Masjid Agung Karanganyar, juga para jamaah pendengar Radio Swiba 96,3 FM dan juga Radio Iskarima 99,9 FM. Kita lanjutkan kajian kita berikutnya tentang sabar, yaitu tentang nafsu. Wa nafsu laha quwwatan. Nafsu itu punya dua kekuatan. Yang pertama quwwatul aqdam wa quwwatul ihjam, kekuatan untuk maju dan kekuatan untuk bertahan. Nafsu dua ini harus mengikuti seseorang untuk bersabar. Sabar untuk maju, abot. Sabar untuk bertahan, abot. Di mana seseorang bisa sabar untuk maju itu berat. Harus maju, harus berpikir. Yang paling abot untuk maju itu adalah berpikir, mikir. Kelihatannya gampang. Sering saya ulangi dalam pengajian. Pernahkah kita mikir ekonomi keluarga kita duduk 1 jam? Pernahkah kita ini mikir anak kita duduk sampai 30 menit? Ini tok 30 menit mikir anak. Anakku nyeruput kopi. Anakku tak apake awakmu nak ngantek 30 menit. Yang pernah mikir anaknya 30 menit angkat tangan. Oh gak tahu. Nah, 1, 2 baru 2 orang. Saya pernah mikir anaknya 1 jam saja. Padahal anaknya tuh punya masalah besar. Sing mikiri 5 menit angkat tangan. Kira-kira lah.
Astagfirullahaladzim. Mikir anaknya sak menit. Ya rodok lah lumayan gitu. Loh, anak loh dipikir sak menit. Padahal di Al-Quran paling banyak afala taqilun, afala tatadzakkarun, afala tashkurun, fala takunanna minal jahilin, inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Kanjeng Nabi Bapak Ibu mikir keluarganya beliau. Kanjeng Nabi mikir Quraisy, suku Quraisy saat itu. Beliau berangkat kemana? Ke Gua Hira, duduk ngerenung, topo sambil melihat Mekah. Saya apakan bergejolak di situ? Apa yang harus saya lakukan? Apakah mungkin saya harus masuk partai? Apakah saya harus jadi dosen? Apakah saya masuk di pertanian? Apakah saya begini? Apakah begini? Terus mikir sampai muncullah apa? Setelah akalnya dikerahkan, batinnya dikerahkan, muncullah malaikat Jibril dengan mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Wis, Bapak Ibu, lek awake dhewe mboten nate mikir, lek ora gelem mikir, mboten kuat mikir napa? Maca. Baca. Sekarang yang setiap hari membaca 1 jam angkat tangan. Sing baca 30 menit saja angkat tangan. Setiap hari 1, 2, 3, 4. Mboten saya izin supaya kita melihat kualitas kita. Ini pengajian untuk maju memang. Sing maca 10 menit angkat tangan. 10 menit lumayan. Sing maca resep masak 1 menit saja angkat tangan. Kira-kira setiap hari. Belas. Mulane bapake sering cepet mati niku. Lho kula ndek wingi niku belajar masak niku ya. Belajar masak, metodologi memasak. Ternyata wonten bumbu, pasangannya bumbu ini supaya kadar gulanya nggak tinggi, maka dikasih jeruk nipis. Rasanya ngoten loh. Yang ada Bu Iin itu yang ngelatih bekam niku nggih, nyukani resep bagaimana cara masak supaya kadar gulanya itu rendah, maka lontong itu dicampur dengan jeruk nipis. Ternyata hasilnya lontong sing peresane mbek jeruk pecel niku putih, lebih bersih, lebih kelihatan cantik. Iku mengurangi kadar gula. Oh. Lha iki dikeki santen, dikeki gula, beras, dikeki santen, dikeki gula, mateng niku tenan. Bojone iku langsung cepet mati. Maka ibu-ibu karena tidak membaca dalam masalah memasak, bisa jadi tanpa sengaja membunuh pelan-pelan suaminya dalam keadaan senyum. Ini ilmu. Quwwatul aqdam, sabar. Kalau kita lihat ya, sabar itu jangan dianggap kita ini pemahaman sabar itu pemahaman orang apatis. Sabar itu adalah orang yang tidak melakukan gerakan apapun. Sama dihina, sabar. Sama dijajah loh, ya sabar. Negaramu terancam, sabar. Oh bukan begitu. Sabar pertama kali adalah Anda siap maju. Sabar itu adalah siap menggunakan akalnya. Sabar adalah kalau nggak bisa menggunakan akal, moco. Lek gak iso mikir, moco. Lek gak bisa baca, mendengarkan. Alhamdulillah, Karanganyar sudah maju, sudah mulai belajar mendengarkan. Kalau nggak bisa, seneng. Kun aliman, au mustami'an, au muhibban, wala au kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatuhlik. Jadilah kamu orang alim, orang yang alim, orang yang ahli ilmu. Kalau nggak bisa, muta'allim, orang yang belajar. Kalau tidak bisa, mustami', orang yang mendengar. Kalau nggak bisa, muhib, mencintai ilmu. Wala takun khomisan, yo alim enggak, belajar yo enggak, ngrungokno yo ora, seneng yo ora, dadi apa niki? Bapak Ibu kuwatul aqdam. Saya tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Rahman sama Dr. Setiono.
berpikir tentang kacamata berpikir Bapak Ibu. Sering saya sampaikan bahwa pengajian Ahad pagi kita di sini ini adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in, alim, sugih, sehat. Ini tidak lepas dari kerangka berpikir. Akal kita ini yang paling penting, yang paling mahal yang kita gunakan. Salah satu contoh Ibu, kita lihat dengan Al-Quran ya, bahwa kita dalam beramal, Al-Quran sering global. Innalladzina amanu wa amilus sholihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Singkat. Yang jenengan maca Quran kok mek ngono-ngono tok Quran ngono ya. Kok mek ngono tok. Padahal itu namanya iman panjang, yakin Anda akan menjadi pemimpin dunia. Iman itu yakin Karanganyar untuk 5 benua. Iman itu yakin bahwa Masjid Agung Karanganyar akan menjadi percontohan internasional. Yakin, iman itu kan yakin. Hubungan dengan Allah, keyakinan untuk bertindak. Berhubungan dengan Allah, yakin untuk bertindak. Berhubungan dengan Allah lagi, yakin untuk bertindak. Masjid Mat itu harus kita besarkan. Kemudian Kospin Syariah harus kita besarkan. Bukan setor uang saja, enggak. Ayo digedekan itu. Alhamdulillah kemarin kita ada kunjungan di Kampung Bahasa, Mbak Yai Abdul Mu'aid, Mbak Yai Badar, Mbak Yai Zainuddin, Bapak Sekda, dan seluruh pengurus Kospin Syariah. Berjalan ternyata pekerjaannya baik dan semakin meningkat. Lakukan itu. Kalau kita mau berpikir, ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, untuk memajukan Kospin Syariah dan Masjid Mat ini, jenengan ada beras taruh di situ, ada tumbar taruh situ, panen klopo sakit daleh gitu, nggawa telo taruh situ. Nanti kan lama-lama gede nanti. Tahu-tahu jadi mall. Jadi mall Masjid Agung Karanganyar. Bukan hanya mall lagi, hiper mall Masjid Agung Karanganyar. Nanti ada Jannatul Firdaus. Ini masjidnya kapasitas 15.000 orang, samping-sampingnya itu ada pasar-pasar seperti di Masjid Nabawi. Sing duwe sapa? Jamaah Ahad pagi Masjid Agung Karanganyar. Tumpakane sedan kabeh, second. Yo lek second Camry ya lumayan itu. Wah, wis ben ulan berangkatno kaji masyarakatnya, kemudian berdiri 10 cabang. Itu kerangka berpikir. Sabar alal aqdam, pada hakikatnya awake dhewe niku hidup kan ditarik-tarik ke sana kemari, dipengaruhi sana, pengaruhi sini, sampai kita nggak sabar. Meneng itu nggak sabar. Molakno teng Gusti Allah niku kan awake dhewe kongkon wirid pagi dan sore. Apa dengan wirid? Ngapunten, sila ngapunten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Boyo aku rek gak kuat aku. La ilaha illallah. Wa. La ilaha illallah. Telepon. La ilaha illallah. Sinetron. Akhirnya uripe awake dhewe iki 50 tahun, 60 tahun belas gak tau mikir. Dikerjain iya. Nah, kita lihat hikmah zikir, Allah itu mendidik kita itu kongkon duduk lama di masjid niku kongkon mikir. Sampai ada keutamaan barang siapa yang menunggu sholat berjamaah dan duduk di masjid, maka sama dengan melaksanakan sholat. Nunggoni sholat itu ngantek 20 menit, berarti seperti sholat 20 menit tanpa berhenti. Barang siapa antara adzan dan iqomah berdoa, doanya tidak tertolak, berarti kan datangnya sebelum adzan, nggih toh? Kongkon apa? Kongkon lungguh mikiro, ngoten lho, karepe ngoten. Barang siapa yang qiyamul lail membaca 100 ayat minal qanitin, maka termasuk yang ahli ibadah. Kenapa? Malam suruh bangun, karena di situ bebas dari kesibukan mikiro.
Sampai puncak sibuk banget. Allah kasih terakhir setahun sekali i'tikaf 10 hari tidak keluar masjid. Maksudnya apa? Mikiro, berfikirlah. Mereview selama 1 tahun itu perlu 10 hari, Pak. Ini bisa diterapkan dalam sebuah lembaga. Berarti kalau kita ingin supaya maju lembaga kita, ada setahun sekali minimal lembaga itu duduk 10 hari. Lalu apa? Pokoknya itikaf, wirid rapat, wirid rapat. Wah, 10 hari itu ketemu konsep luar biasa. Tapi apa dia kan mboten betah ya. Rapat tahunan itu pol itu 2 jam. Niku wis menune ndang tokno. Nah, begitu menune tokno wis langsung ongap, angop ngoten selungguhe senden ngeten pisan. Baru untuk mikir sidik utek-utek HP. Ini HP ini aneh. Kalau saya lihat akal kita ini banyak nggak dipakai, Pak. HP ini kalau nggak berhati-hati itu bisa membuat pola pikir kita jadi tumpul. Karena apa? Digedolanan. Cara uang itu di kisruh, no. Tahu kisruh, Pak? Dibikin kita itu kisruh. Seringan lupa janji, lupa mengerjakan sesuatu. Di luar negeri HP itu sudah sering membuat orang itu celaka, nabrak mobil, nyemplung kolam gitu ya, nyemplung kolam, sampai ada orang yang melakukan pembedahan sesar, kemudian selesai di sesar, kemudian HP-nya itu masuk di perutnya ibu itu, kemudian pulih lagi pulang, bayinya dikeluarkan, pas mulai muni kring ngono HP ini. Bayangkan iki apa karepe wong. Sampai saiki sholat yang ngene kok. Ada nggak yang umroh loh di Indonesia? Nggak ada. Waktu umroh ngerti nggak, Bun? Niki wong tuwa. Nontonnya ngeten. Anu lagi loh, iki sholat kok bisa? Ya batal. Kuwatul akdam, kekuatan untuk maju itu ibu dan bapak sekalian penting sekali. Anak-anak harus kita buat sabar. Sabarlah nak untuk membaca buku. Sabarlah nak untuk pengajian. Sabarlah nak untuk membuat konsep kita berpikir. Kuwatu alal akdam, sabar untuk maju ini lebih berat. Karena dadi wong sugih kudu sabar. Kalau karena apa? Gandengannya wa quwwatul ihjam, kekuatan untuk menahan. Kekuatan untuk maju dan kekuatan untuk menahan. Karena apa? Begitu orang sudah maju segala-galanya, kuat enggak? Harus kaya, kudu duit akeh, punya uang 40 miliar. Nah, kuat enggak dengan godaan duit 40 miliar ini? Belum tentu kuat. Kuat nggak keluarganya? Belum tentu kuat. Kuat nggak anaknya? Gak kuat. Kuat nggak? Maka kita melatih anak-anak itu maju ya harus, tapi belajar mengendalikan uang juga harus. Belajar tidak boros harus. Belajar tidak sombong harus. Belajar tawadhu harus. Maka kuwatus sabar berkumpul antara apa? Energi dan menahan. Lek istilah silat itu Pak, lek njotos, tek, ya mek ngene tok. Ngeten tok. Gak oleh dibablas nang ndelosor dhewe. Kan ana nggih wong nendang dijarno geblak dhewe. Nah iku. Niku kuat untuk maju tapi enggak kuat nahan akeh wong. Nek wingi kula nonton napa niki wong tinju newendang sak kuwate musuhe mek mundur ngene geblak langsung KO dhewe. Nah iki. Kata enggak Bu yang medul ngeten iki? Maju tapi nggak iso ngerem nggak maju-maju. Nah ini awake dhewe makna sabar itu kadang-kadang ngerem aja ngene wis aja. Ayo ndang maju ora usah kakean pola. Ayo membuat inovasi ora usah ngene ae. Ayo masjid ben maju bene we jamaah sak saf gak apa-apa. Iki ngerem aja digas mbek wong liyane aja ngegas-ngegas menengo. Aku wis hanrem wis tak rem tak kei hamring tak lock aman. Dia aman saat itu tapi Anda nggak sampai kemana-mana. Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di surat Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wasbir, dan bersabarlah, nafsaka, jiwa kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabbnya, bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, pada waktu pagi dan sore. Muhammad, kamu sabar ya, lungguh-lungguh mbek bolo-bolomu, lungguh-lungguh mbek sahabat-sahabatmu ning masjid esuk sore. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Kebiasaan orang muslim dan para sahabat itu pagi sinau, awan kerja, sore sinau. Pagi ba'da subuh itu belajar, menuntut ilmu dan beribadah. Siang bekerja, sorenya menuntut ilmu dan ibadah. Berarti kalau misalnya kita belajarnya itu mulai 4:30 sampai jam 9, ya, 5:30, 5:30, 7, 7:30, 8, 9, 4 jam pada waktu sore. Kemudian pada waktu pagi bar subuh, jam pinten bar subuh niki? Jam 5:30 ya, 5:30, 5:30, 2 jam. Kalau orang muslim membiasakan 6 jam itu dengan ilmu, wah pun berubah Bu. Saya sebutkan tadi Masjid Agung niki jadi masjid 15.000 jamaah. Ini di samping-samping ini toko-toko itu luar biasa. Saya masih ingat ya, negara Singapura. Kemarin saya baca sejarah negara Singapura. Sekarang jadi negara maju. Penduduk ini 5 juta. 5 juta itu kan 5 kabupaten. Itu ternyata dulu bukan negara maju, negara yang kumuhnya pol. Sampai mandinya itu ning pinggir dalan. Jadi orang Singapura dulu itu aduse iku ning pinggir dalan, bocah cilik-cilik iku muda-muda kabeh. Sampah-sampah di mana-mana, ternaknya itu ditaruhnya di depan rumah. Sehingga itu melakukan sebuah perubahan besar dari mana? Mental, belajar ke ilmu, sinau sampai mereka itu harus pakai bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Melayu, 3 bahasa. Rata-rata wong Malaysia niku wong Singapura menguasai 3 bahasa. Inggris, Mandarin, Melayu. Kita 4 malah sampai 5 bahasa. Jawa, Madura, Sunda, Batak. Tapi kan ini belum jadi bahasa internasional masalah ini. Dan sekarang menjadi negara maju. Quwwatul aqdam wa quwwatul ihjam. Wasbir, dan bersabarlah engkau bersama sahabat-sahabatmu di masjid pagi dan sore. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan engkau palingkan mata kamu terhadap kehidupan dunia. Ojo kedonyan, ojo ngumunan, ojo kagetan. Ojo kedonyan, ojo ngumunan, ojo kagetan. Kalau kita merenung lagi Bapak Ibu sekalian, konsep berpikir dan beramal soleh ini, dan saya terus mengulangi karena Quran juga suka mengulang. Coba Ibu Bapak sampean bayangaken, berapa banyak amal itu bisa kita kerjakan sebenarnya, tapi tidak kita kerjakan. Bapak Ibu saat ini ngapunten, nandur lombok bulan depan nanam cabai di belakang rumah, kira-kira bisa enggak? Nah, tapi enggak dikerjakan. Apa yang ada dalam lintasan pikiran kita? Nanggung, gitu, nanggung. Rong wit, kayak rong tikulung wit, engko tuku ning toko lak wis mari. Nah, ini was-was ini. Bapak Ibu ngapunten, kira-kira dalam waktu
10 tahun yang akan datang, ini 10 tahun ngapalno 1/4 juz, kira-kira bisa enggak? 2,5 halaman 10 tahun ngapalno 10 tahun 2,5 halaman, saged mboten kinten-kinten Bu? Hah? Saged? Mbah, halo? Enggak wani jawab ya, katanya omong enggak kok yo dicelatu. Lek omong iya yo apa yang iso. Saya nggak usah dilok, jangan lihat pelakunya, logika saja. Mungkin nggak 10 tahun menghafalkan 2,5 halaman Al-Quran? Wow, banter lek duduk awake dhewe. Mungkin nggak 10 tahun itu menghafalkan 2,5 halaman? Mungkin ingatkan besok akad keempat tak jajal pengajian khusus ngapalno Quran. Jadi besok ingatkan saya nggih panitia, kula tak jajal nggih supaya kita ini kuat ini. Jadi besok pertemuannya hanya menghafalkan Quran selama 1 jam itu jenengan kuati piro. Siap mangke disiapkan hadiah ya. Nah, kita siapkan hadiah jadi nggak ada ujian. Yang siap setoran nanti akan mendapatkan hadiah. Ini mengetes bahwa kita sebenarnya maju itu banyak kita itu dibatasi oleh waswas. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Manusia secara psikologi setiap hari itu mempunyai ide lebih dari 3.000 ide. Mempunyai ide lebih dari 3.000 ide. Ada yang lain lebih dari itu. Tapi besok nggak ada eksekusi. Nggak ada yang bisa dilakukan. Nah, makanya kita mikir, harusnya saya bisa bawa kembang, harusnya saya bisa bawa bibit dikasihkan ke orang, harusnya saya bisa menanam bibit kelapa ini, harusnya bisa saya kirimkan. Jazakumullah khair kepada Bapak Syamsi, Bapak Sekda kemarin itu ke Kampung Bahasa bawa 5 bibit pohon kelapa. Saya melihat ini bukan 5 bibitnya, kok 5 bibit, tidak. Tapi saya salut kepada beliau, di mana beliau itu berpikir di sana saya harus memberikan ini, di sana saya harus memberikan ini, di sana saya harus memberikan ini, di sana saya harus memberikan ini. Kenapa? Berpikir. Syekh Ramadan kemana-mana bawa coklat. Kalau ada anak pasti dikasih coklat. Beliau pasti bawa uang 5.000 dan 10.000. Siapa yang bisa jawab dikasih hadiah, gitu. Itu berpikir. Orang yang melakukan sebuah pemikiran. Memaksimalkan sabar itu, sabar mikir itu yang paling berat Bapak Ibu sekali lagi. Mbek sabar tolabul ilmi. Elek iku kena, sing liyane kena Bu. Keluarga selesai, utang selesai. Dasar yang utama adalah sabar ibadah, sabar mikir, sabar belajar. Mangel nggih. Sabar ibadah, sabar mikir, sabar belajar. Kalau 3 ini beres, semua urusan beres. Terus kemudian ada terakhir saya lihat cara berpikir Al-Quran. Banyak kemarin yang menanyakan kepada kita saat di pesantren studi banding, Ustadz ini gimana toh metodologi pondok itu? Wong ini belum sempurna, wis nggawe program maneh. Ini belum sempurna, wis nggawe program maneh. Ini belum sempurna, wis nggawe program maneh. Sing bener kan iki siji sempurna, baru sijine maneh sempurna, baru sijine maneh mati kula ngoten. Al-Quran cara berpikirnya tidak demikian Bu. Pertama, Quran itu berpikirnya selalu 23 tahun. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur 5 ayat, 3 ayat, 10 ayat selama berapa? 23 tahun. Jadi kita setiap beramal mesti memprediksi 20 tahun yang akan datang piye. Ngoten nggih? 20 tahun yang akan datang piye? Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran saat turun munajjaman berangsur-angsur niku ngeten Pak. Saat turun Al-Quran syarat 5 ayat, malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, letakkan ini di sini. Kemudian besoknya turun ayat berikutnya, tidak diletakkan di situ, letakkan di sini. Ayat berikutnya letakkan di sana.
Ayat berikutnya letakkan di sana. Dados Quran itu turunnya nggak langsung sempurna. Blok surat Al-Baqarah lengkap mboten tahunan. Maka surat Al-Baqarah itu baru sempurna beberapa puluh hari sebelum Rasulullah meninggal. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Itu kemudian baru sempurna surat Al-Baqarah. Tahunan Pak turun itu gak mari-mari. Ini belum sempurna sudah bangun. Ini bangun. Nah, inilah maka pondok pesantren mekaten. Ya, alhamdulillah Masjid Agung kan juga sama. Kospin belum sempurna, Masjid Mat belum sempurna, kemudian Basnas belum sempurna, gak apa-apa nggak sekolahan, MI, TK belum sempurna, nggak SMP. Ngoten Pak. Bismillah, nggak bakal mati insya Allah. Karena apa? Bekerja. Kerjakan selama bisa, jangan nunggu sempurna. Wes aku iso nggawe apa buka warung sego pecel 2 tempat, kerjakan Bu, aja ndelok bati, aja engko piye, pokoke dilakoni. Selama bisa kerjakan. Bondo abab, bondo mangap. Nanti akan ketemu simpul-simpulnya. Makanya misalnya saat kami menyampaikan teori-teori tentang kesehatan, tentang herbal, ada beberapa jamaah sudah datang pada kami, beberapa bapak-bapak yang alumni dari pabrik jamu sudah hadir. Ya itu ngumpul. Yang penting itu walaupun belum eksekusi, bapak ini. Engkau waktunya eksekusi ngumpul jadi satu. Ini ngumpul jadi satu. Namanya membuat ikatan pemikiran. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian, ngerjakan sesuatu yang ada di Karanganyar banyak. Ya, Karanganyar ini banyak nanti bunga-bunga, ya, masuk Karanganyar berbunga-bunga. Nanti masuk Karanganyar banyak perpustakaan. Masuk Karanganyar ini semuanya sehat. Masuk Karanganyar ini semuanya tata kotanya luar biasa. Tempat untuk berselfie itu ada di Karanganyar. Ya, berarti mulai iso nandur kembang, bisa membuat nanam kelapa. Lakukan sekarang ini. Inilah konsep dalam sabar. Fa haqiqatus sabr ay yaj'al quwwatul aqdam masrufah ila ma yanfa'u. Hakikat dari sabar untuk maju adalah sabar untuk melakukan amalan-amalan yang bermanfaat. Sabar melakukan amalan yang bermanfaat, bisa memberi nasihat, manfaat, menyebar benih, manfaat, membersihkan kamar mandi, manfaat, Masjid Agung dibersihin, manfaat. Lihatlah Masjid Agung ini kurang taman, manfaat. Masjid Agung dikasih tanaman, manfaat. Masjid Agung dikasih keramik, manfaat. Masjid Agung dikasih karpet yang baik, manfaat. Masjid Agung kasih AC, manfaat. Masjid Agung kasih mic, manfaat. Masjid Agung itu dikasih sumbangan dana 10.000, 20.000, 50.000, manfaat. Lihat, mayan fau, kesabaran untuk mikir iki manfaat. Lihat, manfaat. Lihat, jalan, lihat masjid bersih. Jenengan mampir ya safar, lihat masjid bersih, masya Allah, masjidnya bersih, tempatnya bersih. Ya ngasihnya ya jangan 5.000, minimal 20.000. Apresiasi bolak-balik istilah Jawa Timur, ngendok nggak nyumbang. Masa kita ini orang kaya malah disumbang mbek tukang becak. Itu masjid sampai elek itu kan begitu. Sing nyumbang paling banyak sama kita ini, sing banyak nyumbang itu bisa jadi malah fuqara. Sing soge malah turu menggunakan fasilitas air, nggak pernah berpikir. Berpikirlah kita ini untuk demikian, dan insya Allah nanti kita akan mempunyai multi talenta dan karya yang banyak di sana tertanam. Ada sawah subur, itu karya Bapak ini. Ada taman yang baik, karyanya Bapak ini. Ada masjid yang bagus, karyanya Bapak ini. Inilah, maka kita perlu sihat ya. Wa quwwatul ihjam, saya singkat tinggal baca. Wa quwwatul ihjam imsakan amma yadurruh. Yang dinamakan kekuatan untuk menahan adalah menahan sesuatu yang membahayakannya, menahan segala sesuatu yang membahayakan dirinya, maksiat, bohong, ya, ingkar janji, akhlak-akhlak yang jelek. Wa minan nas, ada sebagian manusia mayyasbiru ala qiyamil lail. Ada sebagian manusia itu qiyamul lailnya sabar, kuat
kuat qiyamul lail, sabar melaksanakan qiyamul lail. Dijak 10 rakaat ayo, 40 rakaat ayo, 100 rakaat ayo. Tapi lek nggak ngerasani gak kuat. Nah niki nggih, niki kuatul ihjamnya gak kuat. Ibu-ibu masya Allah berkudung, bercadar, masya Allah, pokoknya akhwat banget. Tapi dihadapkan nang mall, wow, gak kuat. Nah iki gak kuat. Ya, wala yasbir ala, ada orang yang kuat dalam qiyamul lail, wala yasbir ala nadrati muharramah, tapi dia tidak kuat untuk menahan dari pandangan-pandangan yang haram. Wa minhum may yasbir ala nadri iltifati ila suwar wala sabra ala al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari wal jihad. Ada sing sabar terhadap pandangan mata, wis haram nggak mau lihat wanita, oh moh ya, wah nggak mau gitu. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar nggak kuat, jihad nggak kuat. Nah ini harus dilatih dan diseimbangkan. Saya kira demikian. Jazakumullahu khairan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, pendengar Radio Suiba 96,3 FM dan Radio Iskarima 99,9, dan segera seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ini menjadi orang yang ahli sabar, yang kuat dalam sabar. Saya ulangi, bersabar dalam ibadah. Yang kedua, bersabar dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, sabar dalam berpikir. Baleni Bapak Ibu, sabar dalam ibadah, sabar dalam berpikir dan merenung, sabar dalam talabil ilmi. Kula baleni malih, sabar dalam berpikir, sabar dalam siap insyaallah. Ya, kita ulang mangke sampai pulang itu ya, pokoknya ngono. Ibadah mikir ilmu, ibadah mikir ilmu, ilmu mikir ibadah, ibadah mikir ilmu, ibadah mikir ilmu. Terus ditanamkan biar fordelnya tepat. Orang ibadah sandal jepit, ibadah sandal sapi, ibadah sandal ya, apa yang terlintas di hati itulah yang akan menjadikan seseorang itu beraktivitas dan bereaksi. Nggih, pun dibukan wirid, zikir, salat, qiyamul lail, salat duha niku napa? Awake niku kongkon meneng ben gelem mikir. Awake kongkon meneng ben gelem ibadah. Itu kekuatan, Bu. Kuat. Wong sering salat duha dan berpikir, lek berkumpul ibadahnya kuat, mikirnya kuat, ilmunya kuat. Dadi enggak Bu kira-kira? Dadi wis urip niku wis pol. Karirnya pol melejit niku. Ibadahnya kenceng, membentuk dia militan, punya tekad kuat. Mikirnya kuat, berarti kuat itu taktid dan manajemen, kekuatan perencanaan dan manajemen, mengatasi masalah baik. Kemudian yang ketiga adalah apa? Kekuatan untuk tolabul ilmi, mengambil informasi-informasi. Saya kadang diajari dulu dari para kiai, hati-hati lek ngomong. Niku kula kadang lek kate rapat niku Bu, 3 dina ngatur kata-kata ben piye penak ngoten. Paling sering malah ketemu idenya aneh ning kamar mandi pas merenung ngeten. Oh iya, kok carane ngomong dimulai teko iki aja engko tersinggung wonge, iki aja engko ngelukai yang sana, nanti yang hadir ini pertama ini, kedua ini, oh gak sida wis, gak sida sing iki ae apik, ojo enek anu ae awakmu pura-pura muring-muring padahal gak muring-muring. Oh iya wis, besok pura-pura muring-muring, hei sekarang rapatnya harus padahal gak muring-muring. Nah gitu, dipikir dulu, wah kesok ojo ganti ngelem, sing iko lemen dhisik, sing iko dipuji dulu, yang itu dimulai dari sini. Ngoten Bu. Nah, kita pengajian di sini yo melihat wajah jenengan kabeh niki. Melihat pasorean jenengan ini modelnya kayak apa ini. Oh ini musim utang gitu kan. Oh ini harus mulai dihibur. Oh sekarang ini mulai musim bayar anak sekolah gitu ya. Sebentar lagi musim jagung, itu ya mau podo, jagung mbek utang meh podo beban. Ini bagaimana caranya, yang penting dihibur dulu ya, itulah hidup. Tapi lek nggak anak masalah niku jenenge mboten urip. Itulah Ibu Bapak sekalian, apapun masalah niku awake dhewe ben cedhek teng Allah. Apapun ada masalah, kita ini disuruh untuk menghadap Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Punya masalah niku supaya dekat dengan Allah. Begitu doa kabul,
kita makin yakin. Punya masalah lagi doa, kok kabul maneh? Yakin. Punya masalah kemudian doa, yakin lagi. Akhirnya masalah terulang sampai 7 kali 10 kali wis tenang uripe gak kagetan gitu. Diutang piro? 2 miliar. Biasa kok, tenang. Besok wayahe nyaur. Tapi sampean masuk penjara, alhamdulillah ya ngapalno Quran. Ya piye engko ditagih-tagih diseneni muhasabah. Tapi aja ngentengno Pak ngoten nggih. Ampun ngentengkan, itu hutang itu berat. Ya, berdoalah kepada Allah dan konsultasi. Saya ingatkan sebelum saya tutup bahwa ada hal yang harus dikonsultasikan selalu dengan para ulama. Satu, mencari jodoh. Yang kedua, mencari rumah. Yang ketiga, menempatkan anak dalam sekolah. Yang ketiga, manajemen keuangan. Itu yang harus selalu dimusyawarahkan. Ojo melaku dewe, ojo dilakoni dewe tanpa musyawarah. Apa? Lupa Bu? 1, boleh jodoh, wis duwe anak kabeh wis. Yang kedua, mencari rumah, bangun rumah, nyari rumah. Bangun rumah, nyari rumah. Yang ketiga, menentukan anak dalam sekolah. Yang terakhir, yang ketiga, memutuskan buka toko, dagang, enggak dagang, niku harus konsultasi, Lek enggak ngelundung. 4 ini kalau enggak musyawarah ngelundung, Pak. Nah, ini asas wa amruhum syura bainahum, dan masalah-masalah itu musyawarahkan dengan di antara kalian kaum muslimin dan para ulama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena kita pengajiannya lebih awal, jadi sudah lebih 1 jam. Ini sudah 1 jam lebih maju, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.